Belakang sana yang berhasil untuk mendapatkan seorang Leons, namun Katalis kali ini hanya memegang sebuah senjata yang tidak terlalu baik dan mungkin akan berusaha untuk membela diri. Dia akan keluar, tidak keluar, enggak jadi. Agak sedikit kebingungan juga karena kawannya sudah bleeding out begitu parah. Smith digocek-gocek, jiggle enak banget itu pakai M4, bakal langsung mendapatkan 2 elimination point sekaligus. Ya, plus 1 wasit juga bisa didapatkan oleh seorang Smith dan ini Dewa kembali. United mampir atau tidak ke rumah ini karena oh no. Oki Ozora sudah mulai belok ke arah kiri. Anthem sama sekali tidak ingin adanya tamu. Sudah mulai terdengar kembali stepnya. Anthem akan berusaha untuk menjaga posisi tapi sudah mulai terkena beberapa peluru. Anthem sedikit panik dan ternyata Oki menangkap seorang Anthem yang lagi duduk di bangku penumpang. Ya, itu dia Anthem nampaknya tadi masuk ke dalam sebuah Dacia dan terspot dengan cukup mudah oleh seorang Oki Ozora kali ini karena Takai dan juga Bonafide belum terlalu terlihat permainannya. Iya, tapi ternyata yang terlihat kali ini ada seorang Swavel. Ciluk bah, hello Mort bakal langsung menangkap Swavel, tapi tidak. Swavel bakal langsung gaspol dan Swavel melakukan counter tidak berhasil. Malah Mort yang berhasil menumbangkan seorang Swavel dan bakal langsung di-confirm begitu saja. Ya, itu dia 1 elimination didapatkan oleh seorang Mort dan membuat rotasi dari NFT tersendat sedikit. Walaupun 3 pemain NFT yang lain masih terus bisa ngacir dengan kendaraan-kendaraannya. Mort berhasil mendapatkan 1 pemain dari NFT. Kembali mereka akan coba mencari pemain-pemain NFT yang lainnya lagi. Walaupun memang NFT tadi sudah saya katakan juga mereka sudah berada di bukit dekat dengan gereja Pocikin. Dan dari sisi lain Bonafide akan coba fight dengan Dewa United. Spray juga dilakukan oleh seorang bot. 1 pemain tumbang di sana dari Dewa United yaitu Oki Ozora. Datang Kryzen sebagai bala bantuan tapi Kryzen tidak langsung menuju ke arah bot, dia langsung melipir ke arah sebelah kanan. Yes, karena kalau misalkan langsung melipir ke arah Oki itu akan menimbulkan resiko yang begitu tinggi. Namun ternyata Aura dan Zone harus bertemu juga di tempat yang sama. Kali ini dari seorang Jaxi sudah mulai membuka genderang perang, bakal memberikan tekanan terus menerus ke arah Zone juga. Lemparan granat yang pertama mungkin bakal langsung dilempar kalau waktunya tepat itu akan meledak dan bisa mendapatkan 1 player. Tapi ternyata what happened, FJ terlalu sakit Yuzi-nya. Berhasil untuk menemukan seorang Jaxi tapi Banyu apa yang terjadi berada di luar sana tersedikit offside dan bingung harus bagaimana. Ya karena tadi baginya nyangkut kalau kita lihat dan kembali pemain-pemain dari Zone terjebak di 1 compound. Tapi Aura juga sulit sekali untuk mendobrak pertahanan dari Zone karena mereka berada di area luar dan tersebar pemain-pemainnya bahkan nabrak kali ini. Bagi dari seorang Cisun ada sebuah mencari informasi di manakah letak-letak player dari Aura dan benar-benar sebuah tindakan YOLO. Maju seorang diri saja mungkin akan langsung melakukan close combat tapi Cisun sudah mulai sadar dengan kehadiran seorang Banyu langsung mengambil arah second floor. Ya dan kalau kita lihat Banyu juga tertembak dari arah Genesis Dogma yang datang. FJ bala bantuan datang selanjutnya dan kembali kita lihat kali ini No Mercy ternyata menjadi pemain yang ada di belakang. Menjadi game changer kali ini 2 pemain bakal didapatkan oleh seorang No Mercy. Cisun bertahan di area atas tapi Banyu dan juga FJ sudah datang ke arah compoundnya. Hati-hati ada Genesis Dogma yang sudah memantau juga dari arah yang cukup jauh. Tapi FJ bersama Banyu 1 compound bersama dengan Cisun. Yap, betul sekali. Akankah meta third party kembali hadir di sini karena Mineral pun berhasil untuk di take down Banyu dan FJ. The last 2 man standing yang berhasil bertahan di sebuah rumah. Cisun masih terus-menerus mengulur waktu demi waktu. Oh my god, ini enak banget buat Genesis Dogma. Ketika mereka dapetin momentum yang tepat, mereka tinggal langsung terobos aja ke arah peperangan ini. Ya tapi smoke juga sudah di pop up kali ini oleh seorang FJ. Banyu FJ akan coba langsung didatangi oleh seorang Cisun dan Cisun jatuh kali ini atau langsung loncat kembali. Ada sebuah spray yang juga dilakukan oleh FJ tapi FJ juga tumbang dan dipulangkan seluruhnya oleh pemain-pemain United. Regroup sudah dilakukan oleh pemain-pemain Alter Ego. Tembakan ke arah depan Kryzen begitu tipis, darahnya berhasil di take down oleh seorang Super Una. Hazelnuts begitu tipis kembali HP tapi masih ada usaha rehealing yang dilakukan. Uni pun akan membuat sebuah trap untuk bisa mengulur waktu untuk bisa melakukan revive terhadap kawannya, tapi ini akan sulit banget karena Alter Ego benar-benar geragas banget, benar-benar memberikan tekanan untuk Dewa United. Ya sulit keadaannya untuk Dewa United kembali. Granat juga dilemparkan. Uni harus berlari dan Uni pun terkena granat dan dipulangkan seluruhnya. Pemain-pemain Dewa United. No Mercy kali ini terkena tembakan. 1 peluru lagi bisa menumbangkan seorang No Mercy tapi ya tadi ada bagi yang datang. Itu adalah bala bantuan. Jaden datang menuju ke arah seorang Pinky yang tadi mendapatkan 9 kill tapi Pinky langsung tumbang cepat sekali oleh Uzi dari seorang Jaden yang memarah kali ini. Tapi Jaden dari belakang juga ada tembakan menuju ke arahnya. No Mercy mungkin akan menyelamatkan Jaden karena victim juga datang ternyata. Wow, third party lagi-lagi bakal masuk untuk mengganggu pesta yang sudah dibangun oleh Scarlet dan juga Aura. Tapi ternyata Jersey memegang Groza, sebuah senjata mematikan dan harus diwaspadai keberadaannya. Tapi ternyata Jersey kali ini bertahan seorang diri saja, mungkin akan berkamuflase di belakang sebuah batu. Tapi victim dari kejauhan mengambil steal elimination.
Ya kembali ada spray juga sangat-sangat on point sekali dari seorang Genfos. Granat dilemparkan kali ini, kan Hyuma, kan Tobat Hayu kita lempar granat. Granat dilemparkan meledak di sana menuju ke arah satu pemain dari Aura, tapi masih ada jarak di antara granat dan juga No Mercy. Yap, betul sekali, dan ternyata tidak bisa bertahan lebih lama lagi. No Mercy juga harus dipulangkan. Livescape kali ini harus berhadapan dengan Void. Harus bisa mengeliminasi penuh, harus komit. Tapi Xbox di belakang sana masih ada usaha revive untuk bisa membangunkan seorang Devs. Dan ternyata berhasil di revive, maju ke arah depan. Spraydown ke arah Audrey masih bisa menjiggle, dan ternyata Void dipatahkan pergerakannya oleh Livescape. Tapi lihat Livescape sangat merah XP pemain-pemainnya. Kembali berpindah kali ini Takai dan juga Genesis Dogma. Ada sebuah granat sangat matang sekali dilemparkan ke arah depan, tapi terlalu matang nampaknya, belum sampai ke arah seorang Nichil sudah meledak duluan. Kembali Hades melakukan kokangan granat selanjutnya. Bombs yang kali ini diincar, kembali dilemparkan, tapi masih ada jarak lagi antara granat dan juga pemain Genesis Dogma. Data seorang Gremory juga dilakukan, tapi disambut dengan peluru-peluru panas dari seorang Bombs dengan M4-nya. Hades kali ini ganti dengan Scar Spray ke arah depan, mencari satu pemain dari Genesis Dogma. Smoke-nya sangat tebal sekali, tapi ada balasan dengan M249 dari seorang Bombs. Lemparkan sebuah granat juga atau molotov membakar seorang Hades. Panas di sana, tapi Hades belum terbakar. Panas, dan Hades bakal langsung kabur begitu saja. Satar berhasil untuk merevive salah satu player di depan sana, melakukan tembakan. Hades pun tertangkap. Last man standing dari Takai keras terspot dan terus-menerus disapu bersih. Banteng ungunya. Berhasil melakukan split di dua compound yang berbeda. AE juga akan coba bergerak. Genesis Dogma satu pemainnya Debo tumbang karena playzone sudah mulai sakit kali ini blue zone-nya. Alter Ego juga akan bergerak sedikit demi sedikit menuju ke arah perkotaan Pochinki. Yes, tapi kalau kita lihat dari Alter Ego, mereka benar-benar nggak mau langsung tusuk ke arah perkotaan Pochinki. Mereka masih berusaha. Semuanya sudah saling menunggu, semuanya seakan sudah memiliki rumahnya masing-masing. Super Una sangat low HP-nya, bahkan sudah dipulangkan kali ini karena tertangkap oleh seorang Ryzen. Ini keadaan yang sulit untuk Alter Ego karena mereka harus maju, tidak banyak memiliki smoke nampaknya. Merebutkan area yang sudah dikuasai oleh RRQ. Bahkan NFT memanfaatkan kesempatan untuk masuk lebih dalam lagi, dan RRQ cukup menarik. Mereka langsung melakukan regroup dan mengambil sebuah gorong-gorong. Ya betul sekali, gorong-gorong yang diambil oleh seorang Asa kali ini dengan oleh Bonafide dan juga Genesis Dogma. Satu pemain tumbang di sana. Ucup langsung tumbang karena ada sebuah spray dari seorang Zuxi. Wow, kepala suku, matanya masih tajam seperti sebuah elang, dan ternyata kalau kita lihat Alter Ego pun demikian ditangkap kembali. Satu persatu player ditumbangkan oleh alien merah ini. Mereka mendapatkan posisi yang cukup enak, bisa memotong rotasi dari semua tim yang berusaha untuk masuk lebih dalam lagi. Bahkan Ryzen juga mendapatkan satu pemain dari Alter Ego. Renalre didapatkan tadi. Kembali Ucup sudah bangkit lagi, akan bergerak kembali mencari pemain-pemain dari Biatron Red Alliance yang meledak tadi granat di sana, tapi belum menumbangkan Yuhai nampaknya. Kembali cukup sulit karena Bigetron menjadi palang pintu untuk Bonafide. Yap, betul, dan Bonafide dengan Bigetron masih lomba-lombaan untuk mengejar poin, tapi ternyata ada yang mengganggu pesta yang sudah dibangun Ponbit. Granatnya benar-benar on point, langsung saja menghantam seorang Nox. Ya, Nox tumbang kali ini. Ternyata Bonafide tidak hanya diincar oleh Red Alliance, mereka juga diincar oleh pemain-pemain Boom. Kembali ada sebuah airdrop yang datang, tapi sulit untuk didapatkan, untuk di-loot. Karena satu pemain kembali tumbang kali ini untuk Bonafide ternyata. Oh my god, rontok satu persatu pertahanan dari Bonafide, tapi ternyata Satar pun ditangkap oleh seorang Zuxi. Lagi-lagi satu player dirontokkan, membuat Bonafide sakit kepala. Harus berusaha untuk melakukan penyelamatan, tapi kalau kita lihat player-player dari Bigetron Red Alliance bergerak seperti sebuah unit, berusaha untuk melakukan penyisiran satu rumah, dan kokangan granat yang ini mungkin akan langsung dilemparkan. Akankah connect, dan itu dia Nox berhasil ditangkap oleh Zuxi 2 bahkan. Ya, kembali kali ini akan coba datang pemain-pemain dari Red Alliance dan menumbangkan semua pemain dari Bonafide. Kesekian kalinya Bonafide harus dipulangkan 4-4-nya. Wah gila, Bonafide bener-bener bonyok banget karena adanya juga player-player dari Boom yang bener-bener mengganggu pertahanan dari Bonafide. Bahkan kali ini 6 tim tersisa, hanya ada 3 tim yang masih lengkap playernya, yaitu Bigetron, Vectem, dan juga RRQ. Ya, kembali kita lihat harus keluar kali ini dari area compoundnya dan ditunggu oleh tim-tim lain. Selesai dengan Bonafide nampaknya Bigetron akan fight juga dengan Boom. Ken sudah tumbang, Ponbit meninggalkan Ken sendirian di sana. Langsung berlari saja karena untuk menyelamatkan seorang Ken nampaknya cukup sulit kali ini. Pertanyaannya adalah ini mereka punya berapa banyak granat? Timpuk terus, timpuk lagi ya kan? Nggak ada yang nembak tuh.
Dengar gak suara peluru? Betul Oh, sekali. ada. Itu dia, nampaknya memang perang utility yang akan coba dimanfaatkan. Kembali tumbang satu pemain dari victim ternyata karena ada push yang dilakukan oleh seorang Ramones. Satu tumbang juga untuk NFT tapi bisa diselamatkan oleh Ramones, tapi Genfos dengan granatnya melemparkan Dua, granat tiga. ke arah dalam dan itu dia lebih besar pasak daripada tiang. Granat dimasak membuat victim. Kalau kita lihat kali NFT yang hilang. Wah, gokil banget pantunnya. Lebih gokil daripada lemparan granat player yang tadi. Dan kita bakal fokus kembali juga dengan fight yang berlanjut. Timpuk menimpuk perang. Granat masih terus berlanjut juga. Kato sudah mendapatkan satu player Ryzen dan dua berhasil ditumbangkan dari player-player Livescape. Ini tinggal siapa yang punya granat lebih banyak. Mereka yang lebih dimanfaatkan atau lebih diuntungkan maksud saya. Kembali granat juga dilemparkan ke arah Kato. Kato tumbang. Karena Kato terkena granatnya sendiri, mantul nampaknya di sana. Mantap betul. Tapi kalau kita Macan lihat tutul. Dan kembali Audrey juga bergerak kali ini. Dan terkena dari sisi lain akhirnya nembak juga. Pemain-pemain dari RRQ lah yang mendapatkan seorang Audrey. oh my god, ini fight yang benar-benar intens. Siapa yang punya banyak granat itulah mungkin dia yang bisa memenangkan winner-winner chicken dinner. Tapi ternyata kalau kita lihat dari RRQ yang masih lengkap dengan 4 playernya juga sudah mulai masuk perlahan. Dan victim sudah mulai mengspot keberadaan dari player-player boom di belakang sana. Mungkin akan ditimpuk kembali granatnya ke arah depan. Tapi ternyata Valdemar pun harus ke take down kembali. Ada beberapa uluran waktu yang harus dilakukan. Tapi Ken hampir saja ditumbangkan. Begitu tipis dari setipis kertas. Ya, kembali kita lihat memang granat menjadi momok untuk semua tim. Siapa yang masih punya utility lebih banyak pastinya akan lebih diuntungkan. Tapi Red Alliance dari tadi, Bigetron sudah melemparkan banyak sekali utility. Akankah masih punya? RRQ yang dari tadi kita belum lihat mereka melakukan lemparan-lemparan granat. Yes, betul. Ini bahaya banget karena kalau kita lihat posisi dari Zuxi begitu enak berada di atas atap, bisa mendapatkan angle shot yang cukup enak ke arah depan. Satu player dari RRQ berhasil ditumbangkan dan Podbit mungkin akan melemparkan molotov ke arah depan untuk memaksa player dari victim keluar. Tapi ternyata dari sisi lain Yuhai pun memberikan pressuring ke arah tim RRQ yang lainnya. Ya, ada sebuah granat yang juga dikuk kali ini menuju ke arah pemain RRQ. Genfos sudah sangat dekat sekali, tapi Ken dengan M249-nya ada granat yang juga sudah dilempar ternyata oleh seorang Ponbit dari arah atas. Memang memiliki vision yang lebih luas lagi atau paling luas daripada tim-tim lain. Bigetron kali ini. Yap, enak banget nih posisi dari Zuxi. Dia tinggal nunggu aja siapa yang kelihatan kepalanya bakal langsung ditembak. Tapi player-player dari RRQ sadar akan keberadaan Zuxi. Mungkin mereka sudah mulai melakukan setup juga. Dan benar-benar petak umpet gaming sama sekali menjaga badan mereka. Dan tidak mau sampai terlihat sedikit pun. Tapi ternyata Zuxi sudah mulai loncat ke arah yang lain seperti Onyet. Dan kalau kita lihat tembak-menembak sudah mulai terjadi juga. Tapi RRQ benar-benar pintar. Mereka tahu posisi dari BTR berada di luar. Mereka langsung berkumpul semua di dalam sebuah rumah. Ya, kembali Ryzen juga melakukan spray dan satu pemain tumbang, tapi ada bala bantuan, ada balasan juga yang dilakukan oleh RRQ yang lainnya. Asa bisa mendapatkan Ryzen, tapi victim menunggu juga pemain-pemain Bigetron dan juga RRQ untuk selesai fight dan mereka akan menumbangkan pemain tersebut. Tapi boom, ternyata kali ini kembali Genfos victim lagi-lagi dan lagi mendapatkan tim lain dengan granat yang sangat matang. Buy one get one free baby. Dan kali ini Genfos melemparkan granatnya ke arah depan. Yuhai tidak sadar terkena splash damage. Dan mungkin lemparan granat yang kedua akankah menangkap seorang Yuhai. Begitu matang dilemparkan ke arah depan. Dan Yuhai berhasil menghindar dan bersembunyi di belakang sebuah dinding. Ya, masih ada Genfos dengan granatnya lagi dilemparkan ke arah seorang Yuhai. Belum berhasil lagi karena Yuhai ternyata berada di area luar. Datang kali ini sudah loncat pemain-pemain Bigetron. Melakukan FPP Gaming nampaknya mencari angle shoot ke arah victim, ke arah RRQ juga. Berlari-lari kali ini pemain-pemain Bigetron ingin menyapu bersih semua tim yang ada di dekatnya. Kejar setoran Israel. 12 elimination point sudah dikumpulkan. Tapi ternyata ada backstab dari seorang Mord. Begitu pintar mengambil dari sisi blue zone. Tidak disadari dan Genfos akan melemparkan bakaran ke arah depan. Menghalangi posisi dari semua tim lain. RRQ masih survive. Nerpeko di belakang sana. Genfos pun demikian dengan Yuhai Bay. 1v1v1 situation. Ya, ini dia 1 lawan 1. Genfos ada sebuah oh, nampaknya bukan granat itu dia bisa mendapatkan satu pemain lagi dan nampaknya RRQ satu pemain terakhirnya juga dekat sekali, tapi ada informan yang datang juga. Nerpeko justru memulangkan Mort dengan granatnya tadi. Yuhai sudah mendengar ada step dan spray juga dilakukan oleh seorang Yuhai, tapi balasan juga dilakukan kali ini sudah sangat dekat, bahkan sudah berada di satu rumah jamur yang sama. Yes, bener banget. 1v1 situation. Yuhai menangkap Yuhai yang bakal loncat. Ya, nampaknya kali ini Yuhai akan loncat dan tidak sempat karena Blue Zone sudah sangat-sangat sakit sekali dan winner chicken dinner didapatkan oleh Victim Solvers. Victim Solvers dengan 6
elimination point. Luar biasa banget performance dari seorang Genvos. Timpuk menimpuk granat yang terus-menerus dilakukan. Dan Victim benar-benar sabar banget gameplaynya. Mereka tahu timing dan mereka tahu momentum kapan mereka harus keluar dan masuk.